Berikut ini kami akan menyajikan daftar negara lolos 16 besar Piala Asia 2023, daftar top scorer, top assist, dan top clean sheet sementara. Berikut daftar negara yang lolos 16 besar sebagai juara grup Piala Asia Qatar 2023. Pertama, ada Qatar dari grup A. Kedua, ada Australia dari grup B. Ketiga, ada Iran dari grup C. Keempat, ada Irak dari grup D. Kelima, ada Bahrain dari grup E. Dan keenam, ada Arab Saudi dari grup F. Berikut daftar negara lolos 16 besar sebagai runner-up Piala Asia Qatar 2023. Pertama, ada Tajikistan dari grup A. Kedua, ada Uzbekistan dari grup B. Ketiga, ada Uni Emirat Arab dari grup C. Keempat, ada Jepang dari grup D. Kelima, ada Korea Selatan dari grup E. Dan keenam, ada Thailand dari grup F. Berikut daftar negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status sebagai peringkat 3 terbaik. Pertama, ada Yordania dari grup E. Kedua, ada Palestina dari grup C. Ketiga, ada Suriah dari grup B. Dan keempat, ada Indonesia dari grup D. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia 2023. Yang pertama, ada Aiman Hussein dari Irak mencetak 5 gol. Dan di urutan selanjutnya, ada Akram Afif dari Qatar yang mencetak 3 gol. Yang ketiga, ada Kang In Lee dari Korea Selatan yang juga mencetak 3 gol. Yang keempat, ada Ayase Ueda dari Jepang yang juga mencetak 3 gol. Yang kelima, Jackson Irvine dari Australia yang mencetak 2 gol. Selanjutnya, daftar top clean sheet sementara Piala Asia Qatar 2023. Kabar buruk terpa Jepang jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar buruk menghampiri Jepang menjelang laga melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga Piala Asia 2023. Kabar buruk itu ialah terkait pemain mereka Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma tidak berlatih bersama skuad Jepang pada Senin 22 Januari 2024. Ia belum bermain setelah mendapatkan cedera pergelangan kaki saat melawan Crystal Palace pada 21 Desember 2023. Meski demikian, pelatih timnas Jepang Hijame Moriyasu memasukkan Mitoma itu ke dalam skuad. Mitoma dikabarkan berlatih sendirian di hotel tim, sementara pemain lain berlatih menjelang laga melawan timnas Indonesia. Bek Jepang Ko Itakura pun memberikan tanggapan terkait situasi Mitoma. Ini mengkhawatirkan, ujarnya dilansir dari Japan Times. Saya harap dia cepat pulih dari cederanya, ujarnya. Sementara itu, Takefusa Kubo tidak merasa ada masalah dengan absennya Mitoma. Mitoma tidak ada di sini saat ini, tapi sepak bola bukanlah permainan yang Anda mainkan sendiri, ujarnya. Pertandingan Jepang melawan timnas Indonesia bakal digelar di Al-Tumama Stadium Doha, Rabu 24 Januari 2024, pukul 18.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi penting untuk Jepang dan timnas Indonesia. Jepang hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up. Sementara timnas Indonesia harus menang jika ingin langsung via runner-up. Jika hasil imbang, timnas Indonesia harus melihat hasil grup lain untuk lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Jepang ternyata overthinking jelang lawan timnas Indonesia. Timnas Jepang dilanda overthinking jelang duel lawan timnas Indonesia. Sebab andai lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Jepang mungkin dapat undian yang sulit, yakni lawan Korea Selatan. Jepang dalam situasi yang cukup sulit usai kalah dari Irak pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Kini Jepang berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin. Jepang unggul selisih gol dari Indonesia yang ada di posisi ketiga. Nah, Indonesia akan jadi lawan Jepang pada matchday ketiga. Duel antara Indonesia dan Jepang akan dimainkan di Stadion Al-Tumama pada hari Rabu, 24 Januari 2024 malam WIB. Jepang tidak mungkin menjadi juara grup D.
Posisi tertinggi yang paling mungkin diraih adalah runner-up dan lolos ke babak 16 besar. Lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup D adalah skenario buruk bagi Jepang. Sebab pada babak 16 besar, Jepang mungkin akan dihadapkan pada laga berat. Jepang mungkin akan berjumpa Korea Selatan. Sebagai runner-up grup D, Jepang akan bersua juara grup E pada babak 16 besar. Korea Selatan punya kans besar untuk menjadi juara grup E. Jepang mulai overthinking dengan situasi. Kami tidak boleh terlalu memikirkan bermain melawan Korea Selatan di babak 16 besar. Karena kami masih memiliki satu pertandingan untuk dimainkan, kata pemain Jepang Takefusa Kubo. Kami harus fokus pada pertandingan berikutnya yakni melawan Indonesia, tegas Takefusa. Menurut Takefusa, ada beberapa hal yang tidak berjalan saat Jepang kalah dari Irak. Jepang punya pendekatan yang kurang tepat. Jepang dinilai tidak cukup agresif. Padahal, Irak punya banyak celah di lini belakang. Jepang tidak bermain bagus sejak awal laga. Jepang pun harus menerima hal buruk dari pendekatan yang mereka ambil saat kalah dari Irak. Kami melakukan banyak umpan buruk dan terlalu mudah kehilangan penguasaan bola. Mungkin karena kami kebobolan gol pertama secara tak terduga dan kehilangan ketenangan sambung pemain berusia 22 tahun itu. Jepang versus Indonesia, Sintayong oke lawan Samurai Biru. Timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang dalam lanjutan Piala Asia 2023. Sintayong mempunyai catatan yang oke melawan Samurai Biru. Jepang versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024. Laga itu kick-off pada 18.30 WIB. Indonesia menghadapi lawan yang jauh di atas dalam ranking FIFA. Timnas Merah Putih ada di posisi ke-146, sementara Jepang di posisi ke-17. Dalam sepanjang karirnya sebagai pelatih, Sintayong pernah sekali menghadapi Jepang. Momen itu dijalani oleh pelatih 53 tahun itu saat menangani timnas Korea Selatan. Di ajang East Asian Football Championship 2017, Korsel diantarkan oleh Sintayong menggasak Jepang dengan skor 4-1 di Ajinomoto Stadium pada 16 Desember 2017. Korsel comeback melawan Jepang, ketinggalan pada menit ketiga akibat gol Yu Kobayashi. Korsel membalas di sisa pertandingan dengan 3 gol. Meski Jepang mempunyai ranking lebih baik di peringkat FIFA, Sintayong memompa motivasi anak asuhnya. Dia mengingat kembali momen saat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Saya juga punya pengalaman sebagai pelatih, terkhusus Piala Dunia 2018. Tidak ada yang bisa mengira Korea Selatan menang lawan Jerman. Sintayong dalam jumpa perwata yang dihadiri. Jadi, kita tidak akan menyerah, tetap maju terus, tidak pernah menyerah. Terima kasih, kata dia lagi.